الحمد لله القوي العزيز الحكيم البصير لما في الصدور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولك محمد الهادي المتوكل الشكور. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله في السر وعلانية لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن المحمود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dengan takwa yang demikian inilah kebahagiaan hidup akan tercapai baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, saya mengajak para jamaah dan khususnya saya pribadi untuk sama-sama membangun budi pekerti yang luhur kepada sesama manusia. Sebab berbuat baik pada orang lain pada hakikatnya berbuat baik pada diri sendiri. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam sangat menekankan pada seluruh pemeluknya supaya beramal soleh sebagai manifestasi dan konsekuensi orang yang beriman atau bertuhan. Di antara amal soleh itu ialah kita harus mempunyai sikap dan watak yang terpuji, seperti sikap tawadhu dan tidak sombong. Tentang sifat rendah hati atau tawadhu itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan suri teladan. Di antara ialah yang pertama, bila beliau pergi ke pasar dengan membawa barang, beliau selalu menolak orang lain untuk ikut membantu membawanya. Pada suatu ketika ada seseorang yang ingin membawakan barang tersebut, barang bawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menolak sambil berkata, "Shahibus syai'i haqqu bihamdihi." Pemilik barang adalah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berhak membawanya adalah aku. Demikianlah rendah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun tidak merasa apa yang disebut gengsi. Dan sekaligus di dalam hati Nabi tidak ada ingin memperbudak seseorang. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mentang-mentang menjadi seorang pemimpin bahwa seorang nabi dan rasul. Tidak mentang-mentang beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, main tunjuk saja, main petantang petenteng saja, bahkan tangan dibingkai, yang lebih parahnya lagi kaki di atas kursi. Ini bukan ajaran Islam dan ini bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu kenalannya, beliau suka menegur terlebih dahulu, menyapa sambil memberi salam sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis. Wa yabda'u man laqiyahu bis-salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan kenalannya, bertemu dengan para sahabatnya, beliau Nabi Muhammad selalu mengawali dengan salam terlebih dahulu. Inilah sikap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afsus salama bainakum tahabu." Tebarkan salam, tebarkan perdamaian, maka ini ciri khas orang yang saling cinta mencintai, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandaskan dalam sebuah hadisnya, "Al-badi'u bis-salami bari'un minal kibri." Ciri khas seseorang yang memulai menegur dengan salam, inilah ciri khas orang yang tidak mempunyai sifat atau watak yang sombong. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghadiri setiap undangan, baik datangnya dari orang kaya, hamba sahaya, atau dari orang fakir miskin, tanpa indikasi dan banyak alasan yang dibuat-buat. Sebaiknya apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usahakan kita mencontohnya, sebab mendatangi undangan adalah salah satu kewajiban orang yang beriman, lebih-lebih dalam rangka undangan walimatul arus. Dan bila memang mendapat udzur syar'i sehingga kita tidak dapat mendatangi serta kebetulan tidak mempunyai wakil, maka sebaiknya kita datangi orang itu, meminta maaf dengan ucapan yang baik dan santun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 263, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun." Ucapkan yang ma'ruf, ucapkan yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Itu lebih baik daripada kita bersedekah, tapi dengan sedekah ini menyakiti hati orang si penerima. Wallahu ghaniyyun halim. Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yuhibbul fuqara wal masakin." Beliau mencintai fakir miskin, wa yajlisu ma'ahum, biasa duduk bersama mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada fakir miskin, dan Rasulullah senang duduk dengan beliau, yaitu orang fakir miskin. Wala yahdiru fakiran, dan beliau Rasulullah tidak pernah menghinanya. Ada qa'ul fakru wa aswa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meremehkan mereka, yaitu orang-orang fakir miskin. Di samping itu beliau juga bersabda, "Al-julusu ma'al fuqara'i minat tawaddu." Sebagian daripada duduk dengan orang fakir miskin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bagian adalah sifat daripada orang yang tawaddu alias tidak sombong. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan untuk menjadi orang yang mulia atau terhormat, maka kita juga harus bersikap baik, menghormati dan memuliakan sesama orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat ini, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, kalau kita berbuat kebaikan kepada seseorang, sudah pasti orang tersebut akan berbuat kebaikan pula kepada diri kita. Begitu juga kalau kita berbuat tidak baik terhadap seseorang, tentu orang tersebut akan berbuat yang tidak baik pula pada kita. Untuk itu para hadirin, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak khususnya kepada diri pribadi saya dan umumnya kepada para jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu berbuat lemah lembut terhadap sesama manusia, lebih-lebih terhadap insan seiman dan seagama, yaitu
rahmatullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa memandang ke arah dirinya sendiri dengan pandangan pengabdian, sementara memandang ke arah orang lain dengan pandangan penghinaan, maka ia termasuk dalam kalangan orang takabur atau sombong. Tanda-tanda orang yang tawadhu ialah ia lebih senang tidak dikenal, ia lebih senang tidak masbur, menerima kebenaran dari siapapun datangnya, mencintai kaum muslimin dan muslimat, mencintai kaum mukminin dan mukminat dan sesama manusia walaupun beda akidah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, fakir miskin dan tidak sengaja untuk bersama mereka dengan akhlak yang terpuji, mengurusi dalam menunaikan kepentingan orang lain dengan sempurna mungkin, berterima kasih kepada orang-orang yang menunaikan hak yang dibebankan atas mereka, sementara ia juga memaafkan kepada siapa saja di antara mereka yang melalaikannya. Semoga dengan khutbah yang singkat ini semuanya yang di dalam masjid yang kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tanda-tanda inilah mulai sekarang bisa kita dekatkan pada kepribadian kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa tariqatihim ila yaumiddin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha